Selamat siang dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari SGD A5. Kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul tiroiditis. Berikut ini merupakan anggota SGD kami. Perkenalkan, nama saya Vinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Tiroiditis adalah suatu peradangan yang terjadi pada kelenjar tiroid. Tiroiditis dapat diklasifikasikan berdasarkan gejala, etiologi, dan gejala klinis. Salah satu penyebab tiroiditis yang paling umum adalah autoimun, contohnya tiroiditis Hashimoto, penyakit Graves, dan tiroiditis pasca partum. Tiroiditis dapat menyebabkan kejadian hipotiroidisme dan hipertiroidisme baik sementara ataupun permanen. Tiroiditis tanpa adanya disfungsi tiroid memiliki prognosis yang baik, tetapi apabila tiroiditis disertai dengan hipotiroidisme jangka panjang dapat menjadi faktor predisposisi mengalami miksedema dan lebih sering terjadi pada lansia serta memiliki angka kematian yang tinggi. Contohnya tiroiditis Hashimoto merupakan penyebab paling umum pada hipotiroidisme, sedangkan penyakit Graves merupakan penyebab paling umum pada hipertiroidisme autoimun di Amerika Serikat. Keadaan darurat medis dapat terjadi akibat kejadian hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Misalnya, koma miksedema dapat disertai dengan kondisi klinis hipotermia, hiponatermia, dan bradikardi, yang sebagian besar terjadi pada pasien yang lebih tua. Selain itu, ada juga keadaan darurat endokrin yang disebut dengan badai tiroid, yang terjadi pada pasien dengan hipotiroidisme lama. Serta kondisi klinis muncul dengan takikardi, agitasi, hiperpireksia, dan psikosis. Kondisi ini perlu diketahui sejak dini, baik oleh tenaga medis dan keluarga untuk keselamatan penderita. Oleh karena itu, student project ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tiroiditis, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, gejala klinisnya dalam menegakkan diagnosis dan lainnya, sehingga dapat melakukan pengenalan serta penanganan segera. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari tiroiditis, bagaimana epidemiologi dari tiroiditis, apa etiologi dan faktor risiko dari tiroiditis, bagaimana patofisiologi dari tiroiditis, bagaimana diagnosis dan diagnosis banding terhadap tiroiditis, bagaimana penata laksanaan dari tiroiditis. Lalu ada tujuan untuk mengetahui definisi tiroiditis, untuk mengetahui epidemiologi dari tiroiditis, untuk mengetahui etiologi dan faktor risiko dari tiroiditis, untuk mengetahui patofisiologi dari tiroiditis, untuk mengetahui diagnosis dan diagnosis banding terhadap tiroiditis, untuk mengetahui penata laksanaan dari tiroiditis. Untuk manfaatannya dari student project ini antara lain untuk mahasiswa dan untuk masyarakat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Coko Rizky Krisnadewi dengan 3 digit NIM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari tiroiditis. Tiroiditis merupakan peradangan pada kelenjar tiroid yang dapat menyebabkan hipotiroidisme dan hipertiroidisme baik sementara ataupun permanen. Tiroiditis dapat diklasifikasikan sesuai dengan keadaan klinis, seberapa cepat gejala berkembang, riwayat medis dan keluarga, serta yang paling penting adalah ada atau tidaknya nyeri leher. Tiroiditis yang menyakitkan biasanya disebabkan oleh trauma, radiasi atau infeksi, dan dapat diklasifikasikan menjadi tiroiditis subakut granulomatosa atau De Quervain, kemudian tiroiditis subpuratif, dan tiroiditis yang disebabkan oleh radiasi atau trauma. Sedangkan tiroiditis tanpa rasa sakit biasanya disebabkan oleh penyakit autoimun atau obat-obatan dan dapat diklasifikasikan menjadi tiroiditis pasca partum, tiroiditis Hashimoto, tiroiditis yang diinduksi oleh obat seperti amiodaron, interferon alfa, interleukin 2 dan litium, kemudian tiroiditis limfositik akut, dan yang terakhir tiroiditis riedel atau fibrosis. Penyakit autoimun merupakan penyebab tiroiditis paling umum, sedangkan di Amerika Serikat penyebab paling umum dari hipotiroidisme adalah tiroiditis Hashimoto. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Widyastuti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya akan menjelaskan bagian epidemiologi. Tiroiditis Hashimoto adalah jenis tiroiditis yang paling umum dan memiliki prevalensi terbanyak. Ini juga berdasarkan epidemiologi di Indonesia. Pada suatu penelitian di Bandung tahun 2019-2013, ditemukan sebanyak 35 kasus tiroiditis dan 25 diantaranya berjenis tiroiditis Hashimoto. Gangguan kelenjar tiroid memang lebih banyak dialami oleh wanita dibanding dengan pria, dan insidennya meningkat sejalan dengan bertambahnya usia.
Di Amerika Serikat, insiden tiroiditis Hashimoto terjadi pada 0,8 per 1000 pria dan 3,5 per 1000 wanita di tiap tahunnya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan si Rivera et al. Bahwa tiroiditis Hashimoto lebih banyak dialami oleh wanita dibanding dengan pria, dengan rasio wanita dan pria adalah 10,3:1. Perkenalkan, nama saya Putu Angga Prawira Surya Putra dengan digit NIM terakhir 204. Nah, tiroiditis ini dapat terjadi karena penyakit autoimun, infeksi akibat obat-obatan atau fibrosis. Nah, tiroiditis ini tanpa rasa sakit meliputi autoimun, postpartum, dan tiroiditis akibat obat. Maka diklasifikasikan menjadi tiroiditis akut, subakut, dan kronis. Untuk yang pertama ada tiroiditis akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kelenjar, tiroiditis menular, habis itu sama tiroiditis akibat radiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Zarovana dengan NIM 3 digit terakhir 241. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai etiologi pada tiroiditis pada nomor 2, yaitu tiroiditis subakut. Dikenal sebagai tiroiditis granulomatosa, biasanya didahului oleh infeksi saluran pernafasan bagian atas yang disebabkan oleh virus. Lalu yang ketiga, ada tiroiditis kronis. Terdapat tiroiditis autoimun, yang termasuk tiroiditis autoimun adalah tiroiditis Hashimoto dan tiroiditis postpartum. Selanjutnya ada tiroiditis postpartum, merupakan fenomena autoimun di mana antibodi yang terbentuk melawan sel tiroid janin menumpuk di kelenjar tiroid ibu. Antibodi tiroid peroksidase positif pada ibu atau penyakit autoimun lainnya merupakan faktor risiko. Selanjutnya ada tiroiditis akibat obat. Pada tiroiditis akibat obat ini, terdapat obat amiodaron yang dapat menyebabkan hipertiroid dan hipotiroid. Pada individu dengan eutiroid, amiodaron dapat menyebabkan perubahan sementara pada tes fungsi tiroid diikuti dengan normalisasi. Pada pasien yang memiliki Hashimoto yang mendasari atau wanita hamil yang berisiko mengalami hipotiroid yang buruk, hal ini dianggap sekunder akibat efek antitiroid dari yodium dan amiodaron. Amiodaron dapat menyebabkan terjadinya hipertiroid dengan dua cara. Cara yang pertama adalah terjadi peningkatan sintesis dan pelepasan hormon tiroid. Lalu cara yang kedua, terdapat tiroiditis destruktif yang mengarah pada pelepasan T3 dan T4 yang terbentuk sebelumnya dari kelenjar tiroid yang rusak. Selanjutnya ada checkpoint inhibitors, adalah jenis imunoterapi dengan sifat anti-neoplastik dan termasuk obat-obatan seperti nivolumab, ipilimumab, pembrolizumab, dan atezolizumab. Selanjutnya ada litium yang diketahui menyebabkan hipotiroid dengan mengurangi sekresi hormon tiroid. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pada TSH. Yang terakhir ada tiroiditis Riedel, merupakan kondisi yang langka dan ditandai dengan fibrosis progresif kelenjar tiroid. Untuk etiologinya ini masih belum pasti. Perkenalkan, nama saya Erinda Resa Celiadila, NIM 162. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari acute suppurative thyroiditis dan subacute thyroiditis. Untuk yang acute suppurative itu terdapat 4 jalur, yaitu yang pertama infeksi bakteri melalui fistula Cydus piriform, kemudian yang kedua infeksi nodul atau kanker tiroid, yang ketiga melalui infeksi esofagus oleh benda asing atau kanker esofagus, kemudian yang keempat oleh infeksi kelenjar tiroid. Untuk yang subacute thyroiditis itu disebabkan oleh virus, hancurnya sel epitel dan hilangnya integritas folikel. Tiroglobulin, hormon tiroid, dan senyawa yodium lain akan disekresikan ke sirkulasi, kemudian menyebabkan konsentrasi serum tiroksin, triiodoritronin meningkat, dan menekan sekresi dari TSH. Selanjutnya, saya Ivana Jainta Damayanti dengan 3 digit NIM terakhir 052 akan melanjutkan menjelaskan mengenai patofisiologi dari kronik tiroiditis. Nah, kronik tiroiditis itu ada 4, yaitu Hashimoto tiroiditis, drug-induced tiroiditis, postpartum tiroiditis, dan juga Riedl's tiroiditis. Untuk Hashimoto tiroiditis, itu merupakan kondisi autoimun yang ditandai dengan infiltrasi dari sel-sel limfosit ke kelenjar tiroid dikarenakan kemiripan struktur dari protein tiroid dengan virus, sehingga terjadinya cross-reacting antibody. Kemudian ada drug-induced tiroiditis, itu dapat menyebabkan terjadinya hipotiroidisme ataupun hipertiroidisme. Nah, untuk hipotiroidisme itu terjadi karena menurunnya sintesis dan juga pelepasan hormon tiroid.
Kalau misalnya hipertiroidisme itu karena peningkatan pelepasan dan sintesis dari hormon tiroid. Lalu ada postpartum, itu dikarenakan sel-sel fetus yang bermigrasi ke kelenjar tiroid ibu menetap dan bertahan dalam keadaan kehamilan yang imunokompromis pada saat pasca kelahiran, di mana kekebalan ibu itu kembali menjadi normal, akan munculnya suatu keadaan yang autoimun sehingga menyebabkan munculnya postpartum tiroiditis. Lalu ada radial tiroiditis. Sampai saat ini patofisiologinya masih belum sepenuhnya dipahami. Namun dipercayai bahwa peradangan kronik yang disebabkan oleh sel-sel mononuklear itu dia memiliki peran dalam munculnya penyakit tiroiditis itu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Melani Panyandari, 3 cek terakhir U42. Selanjutnya adalah diagnosis. Jadi pengukuran tiroid stimulating hormone TSH, T4 dan T3 itu dapat dilakukan pada pasien yang dicurigai memiliki disfungsi tiroid. Pengukuran free thyroxine atau T4 lebih sering digunakan daripada total thyroxine bersama dengan TSH untuk menilai status fungsi tiroid. Pada hipotiroidisme primer terjadi penurunan serum free T4 dengan peningkatan serum TSH. Hipotiroidisme primer itu adalah satu-satunya penyakit yang dicirikan oleh tingkat TSH yang terus meningkat. Pada pasien dengan hipotiroidisme sentral, terjadi penurunan serum free T4 dan T3 dengan serum TSH rendah ataupun normal. Jika terdapat kecurigaan hipotiroidisme sentral, seluruh fungsi dari hipotalamus dan hipofisis harus dievaluasi dengan tes yang sesuai. Evaluasi adanya autoantibodi tiroid dan anti-tiroglobulin atau anti-TG dapat membantu dalam menentukan etiologi hipotiroidisme. Evaluasi antibodi TPO itu merupakan tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk mengkonfirmasi diagnosis autoimun tiroiditis. Antibodi untuk tiroglobulin atau peroksidase tiroid biasanya positif pada Hashimoto tiroiditis. Pada hipotiroidisme subklinis terjadi peningkatan pada serum TSH dengan VT4 berada dalam batas yang normal. BCG melanjutkan program anak Pratsan dengan lebih terakhir 86. Jadi untuk diagnosis bandingan sendiri itu menurut penelitian dari Freud dan Singsky, diagnosis banding dari tiroiditis itu meliputi ada nodul tiroid, tonsilitis, dan juga tiroid cancer. Di mana nodul tiroid itu merupakan penyakit kelainan pada kelenjar tiroid pada daerah-daerah yang berkekurangan asupan iodium. Nah, sebagian besar penyakit ini itu bersifat asimptomatis dan juga jinak. Namun nodul tiroid ini juga terdapat bersifat ganas, walaupun angka prevalensi itu kejadian itu juga tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua ada tonsilitis, yang merupakan peradangan akibat infeksi virus atau bakteri yang terjadi pada tonsil palatin yang merupakan bagian dari cincin Wolfram. Yang kemudian yang terakhir ada kanker tiroid, yang dimana kanker tiroid merupakan penyakit kelenjar tiroid yang berada pada bagian anterior leher sedikit di bagian inferior laring yang berbentuk kupu-kupu. Nah, kanker tiroid ini tergolong penyakit dengan prognosis yang lambat serta morbiditas yang ada mortalitas yang rendah. Dan beberapa faktor dari penyakit kanker tiroid ini itu antara lain ada meliputi jenis kelamin, tempat tinggal, keturunan, ras, dan juga umur. Perkenalkan, nama saya Komar Sabina Edwarsa, NIM 209. Jadi untuk menata laksanaan type tiroiditis sendiri itu kita perlu mengetahui bahwa presentasi klinis dari penyakit ini sangat bervariasi. Selain itu juga penyakit ini sangat tinggi prevalensinya untuk menjadi keganasan. Jadi menurut sumber yang saya dapatkan itu penanganan tiroiditis sebagian besar akan menggunakan replacement terapi. Tapi sangat penting untuk diingat beberapa kondisi yang memerlukan intervensi bedah atau yang dikenal dengan tiroidektomi. Terdapat beberapa indikasi pembedahan pada tiroiditis yang meliputi yang pertama terdapat penyuluhan besar yang diduga akibat keganasan, lalu yang kedua terjadi malignansi, yang ketiga adalah adanya nyeri tekan pada daerah yang terinfeksi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam tiroiditis tidak semua pasien memerlukan intervensi bedah. Pada pasien tidak memiliki indikasi untuk melakukan pembedahan, maka diperlukan pengobatan secara farmakologis yang sangat adekuat. Pengobatan farmakologis untuk tiroiditis ini menggunakan hormone replacement therapy. Obat pilihannya adalah natrium levothyroxine titrasi yang diberikan secara oral. Natrium levothyroxine ini memiliki paruh waktu sebanyak 7 hari dan dapat diberikan setiap hari. Obat ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan suplemen zat besi, aluminium hidroksida, dan obat-obat golongan PPI untuk menghindari penyerapan yang kurang optimal. Jadi untuk dosis standar penggunaan natrium levothyroxine sendiri adalah 16-18 mikrogram per kilogram per hari, tetapi dapat bervariasi dari satu pasien ke pasien lainnya. Di mana jika pasien itu memiliki usia yang kurang dari 50 tahun, harus diberikan dosis penuh agar mendapatkan efikasi yang maksimum.
Tapi sebaliknya, pada pasien dengan penyakit kardiovaskular wajib menggunakan dosis yang lebih rendah untuk menghindari efek samping yang dapat mengancam nyawa. Hal ini juga berlaku pada pasien yang lebih tua, di mana dosis awal yang dianjurkan adalah 25 mikrogram per hari, dengan evaluasi ulang dalam 6-8 minggu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evelyn Andrana Prijadi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Yang pertama, tiroiditis ini merupakan peradangan pada kelenjar tiroid yang dapat menyebabkan hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Untuk tiroiditis ini lebih banyak dialami pada wanita dan jenis yang paling sering ditemukan adalah tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis ini dapat terjadi karena autoimun, infeksi, obat, maupun fibrosis. Untuk mekanisme terjadinya sendiri ada 4, yaitu infeksi bakteri melalui Fistula sinus viriform, infeksi nodul atau kanker tiroid, infeksi melalui esofagus atau kanker pada esofagus, dan infeksi pada kelenjar tiroid. Untuk diagnosisnya dapat dilakukan dengan mengukur TSH, FT4, dan TT3. Untuk diagnosis bandingnya itu adalah nodul tiroid, tonsilitis, dan tiroid cancer. Penata laksanaan farmakologis dapat dilakukan dengan menggunakan hormone replacement therapy dan natrium levothyroxine oral. Sedangkan indikasi pembedahan dapat dilakukan apabila terdapat indikasi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya.